Hello everyone and welcome to the weird, scary and horrible parts of humanity. Today we are looking at the so-called Mandarin Oriental hotel murders, with the murder of Issei Fuji and the injury of Miyoko Takashita at the Mandarin Oriental Hotel in Singapore. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali, selamat datang lagi di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang kasus kriminal di mana kejadian ini sempat menggemparkan warga Singapura pada saat itu. Tapi yang anehnya, kejadian ini dilakukan oleh dua orang pria yang sebenarnya mereka tidak saling mengenal sama sekali. Jadi tentunya kejadian kali ini tidak terencana dan tidak tersusun dengan rapi karena mereka tidak saling mengenal. Loh kok bisa? Buat kalian yang mau tahu kisahnya, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di kisah kriminal kali ini tidak ada latar belakang karena kejadiannya lagi-lagi ku ingatkan dan ku katakan sekali lagi, bagus banget ya. Aku bilang sekali lagi bahwa kejadian ini tersangkanya tidak saling mengenal, di mana kejadian mengerikan ini terjadi di Hotel Oriental Singapura, lebih tepatnya pada tahun 1994. Tapi mungkin aku akan menceritakan sedikit latar belakang gimana dua tersangka ini bertemu gitu ya, dan siapa nama lengkapnya, apa yang mereka lakukan di hotel itu gitu ya. Jadi pada kasus kali ini kita memiliki dua tersangka, di mana yang satunya bernama Abdul Nasir Amir Hamzah berusia 25 tahun dan tersangka kedua bernama Abdul Rahman Arsyad yang berusia 32 tahun. Dua orang laki-laki ini pertama kali bertemu di sebuah kedai kopi di Marsiling pada tanggal 6 Juni tahun 1994. Dimana setelah mereka ngobrol, mereka tektokan gitu ya, mereka ternyata sama-sama ingin melamar pekerjaan di Hotel Oriental Singapura pada hari itu. Dan ketika mereka pergi ke Hotel Oriental Singapura, mereka melakukan wawancara kerja ya sebagaimana template-nya kalau mau ngelamar kerjaan lah gitu kan. Nah setelah mereka selesai melamar kerja, si Abdul Nasir dan Abdul Rahman ini keluar kan lewat lobi utama hotel tentunya ya dong. Dan ketika Abdul Nasir dan Abdul Rahman ini keluar di sana, mereka melihat sekelompok turis asing yang berasal dari Jepang baru saja sampai ke hotel itu untuk liburan mungkin atau bekerja ya, itu kurang tahu juga ya. Dan ketika Abdul Nasir dan Abdul Rahman melihat rombongan dari Jepang, turis Jepang itu, mereka pun sama-sama kayak saling lihat-lihatan dan sepertinya mereka sama-sama mempunyai niat yang tidak baik saat itu juga. Dimana setelah mereka ngobrol dan memastikan apa niat dari diri mereka masing-masing, mereka berdua memutuskan untuk melakukan perampokan kepada turis Jepang itu. Dan ya, ketika mereka ngobrol-ngobrol, si Abdul Nasir atau Abdul Rahman akhirnya ngomong nih, nyeplos kan, katanya kalau kita merampok mereka semua, kayaknya nanti kita ujungnya nggak dapet apa-apa nih. Gimana kalau kita merampok salah satu aja dari turis Jepang itu gitu kan. Akhirnya setelah ngomong yang itu, satunya dari mereka juga setuju, mereka berdua pun mulai menjalankan aksinya. Lebih tepatnya, pada saat itu mereka mengikuti dua wanita turis Jepang yang bernama Fuji Issei berusia 49 tahun dan temannya Takeshita Miyoko berusia 56 tahun ke dalam lift. Jadi di lift itu ada mereka berempat ya, ada Fuji, ada Takeshita, ada Abdul Rahman dan Abdul Nasir. Ketika mereka sampai di lantai di mana dua turis wanita ini menginap, mereka membuntuti nih dua turis wanita ini, membuntuti si Fuji dan Takeshita ya dong. Dan ketika dua wanita ini sampai di kamarnya, Abdul Rahman dan Abdul Nasir pun melakukan mereka bersembunyi agak jauh gitu loh jaraknya dari Takeshita dan Fuji. Nah ketika itu Takeshita dan Fuji mencoba untuk membuka pintu dengan kartu itu, mereka gagal terus nih. Akhirnya apesnya lagi, Fuji dan Takeshita memanggil dua laki-laki yang berada di dekat mereka, siapa? Abdul Rahman dan Abdul Nasir, untuk membantu mereka membuka kunci kamar menggunakan kartu itu.
Kesempatan yang dilihat sangat-sangat bagus ini tentu saja tidak dilewatkan oleh Abdul Rahman dan Abdul Nasir, karena secara tidak sengaja Fuji dan Takeshita memberi peluang, memberi jalan yang sangat lebar untuk Abdul Nasir dan Abdul Rahman menjalankan aksinya. Dan benar saja dong, ketika mereka dua laki-laki ini berhasil membuka pintu kamar menggunakan tab kartu hotel itu, mereka pun mendorong Fuji dan Takeshita masuk ke dalam kamar mereka dan mengunci pintu kamar itu dengan kunci yang mereka pegang. Dan ketika mereka benar-benar memastikan hanya ada mereka berempat di ruangan itu, Abdul Nasir dan Abdul Rahman tidak membuang-buang waktu. Abdul Rahman langsung menyerang Takeshita dan membiarkan dia pingsan. Terlihatnya seperti itu. Padahal Takeshita tidak pingsan, dia hanya pura-pura pingsan untuk mengelabuhi Abdul Rahman agar dia tidak lebih disiksa lagi dan akhirnya harus meregang nyawa di tangan orang yang tidak dia kenal. Ya dong, Takeshita pinter nih, tapi tidak dengan Fuji. Fuji terus melakukan perlawanan terhadap Abdul Nasir yang terus menyiksanya, menendangnya, meninjunya, menghantamnya dengan benda tumpul dan melakukan berbagai cara agar Fuji ini menyerah dan tidak berdaya. Segala siksaan dilakukan Abdul Nasir untuk menumbangkan lawannya ini, dan akhirnya Fuji pun tidak sadarkan diri berkat pendarahan yang ada di kepalanya serta luka-luka memar yang sudah banyak di sekujur tubuhnya. Dan ketika Abdul Rahman dan Abdul Nasir memastikan bahwa dua korban yang mereka rampok ini sudah tidak berdaya alias pingsan atau sudah tidak sadarkan diri, mereka berdua pun langsung sat-sat mengambil seluruh harta benda yang dimiliki oleh Fuji dan Takeshita. Para pria itu berhasil merampok jam Seiko berharga 70.000 yen atau sekarang sekitar 7.400.000 rupiah gitulah ya, sekitar itu. Kamera, kantong pinggang yang berisi paspor, dan uang tunai sebesar 65.000 yen atau sekarang sekitar 6 jutaan rupiah gitu. Terus udah nih, mereka pergi kan setelah berhasil mengambil seluruh barang jarahan dari korban-korbannya. Abdul Rahman dan Abdul Nasir pun langsung pergi meninggalkan Takeshita dan Fuji yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri itu tadi. Dan mereka berdua pun langsung mengganti nominal yen yang mereka dapatkan itu, kan uangnya dalam mata asing yen ya, Jepang kan yen. Dan Abdul Nasir, Abdul Rahman pun menukarnya ke bank, dan setelah mereka menukarkan uang itu, mereka membagi hasil jarahannya dengan rata. Nah, kita balik lagi nih ke Takeshita dan Fuji yang berada di kamar hotel Oriental itu kan. Ketika benar-benar memastikan bahwa dua laki-laki bejat itu sudah pergi dari kamar mereka, Takeshita yang tadi pura-pura pingsan pun bangun dari kondisi dia yang sudah berdarah-darah itu dan melihat kondisi teman sekamarnya yaitu Fuji Isae. Betapa terkejutnya Takeshita ketika melihat kondisi Fuji yang sudah sangat mengenaskan dan menyedihkan, di mana kepalanya berdarah, matanya mengeluarkan darah, hidungnya berdarah, telinganya juga berdarah, dan dengan cepat Takeshita membawa Fuji ke rumah sakit. Ketika ambulan yang mereka telepon sampai ke Hotel Oriental, Fuji pun langsung dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya dalam perjalanan, lebih tepatnya pada pukul 18.20 waktu Singapura, Fuji dinyatakan meninggal dunia dan tidak dapat diselamatkan lagi berkat pendarahan hebat yang terjadi di kepalanya. Sementara bagaimana keadaan Takeshita? Dia menderita luka-luka tapi berhasil diobati, berhasil selamat dari insiden mengerikan itu, dan Ishita serta seluruh teman-temannya dari Jepang memutuskan untuk pulang dari Singapura keesokan harinya setelah tragedi mengerikan itu terjadi. Gimana ya perasaan Takeshita dan teman-teman kantornya Fuji yang harusnya mereka di situ mau healing, mau liburan, mau menenangkan diri dari pekerjaan mereka yang sudah penat di Jepang, tapi mereka harus mendapati temannya merenggang nyawa dalam insiden yang sebenarnya mereka sama sekali tidak menyangka itu akan terjadi gitu. Nah, kita masuk nih ya, kita masuk ke proses investigasi atau pencarian dari dua pelaku yang sudah menghilangkan nyawa Fuji Isae di Hotel Oriental Singapura. Nih, kita masuk ke proses
investigasi ya, proses pencarian dua pelaku kejahatan ini, di mana seluruh polisi Singapura mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari dua laki-laki jahanam ini di seluruh antero Singapura. Tidak hanya polisi Singapura saja yang ikut andil dalam pencarian ini, karena lagi-lagi kasus ini melibatkan korbannya yaitu turis asing dan tentunya Hotel Oriental Singapura yang namanya besar juga di sana. Banyak pihak yang ingin membantu mengungkap siapa sebenarnya pelaku dari tragedi mengerikan yang menggemparkan Singapura pada tahun 1994 itu. Mulai dari Singapore Hotel Association, Oriental Hotel Singapura, Badan Promosi Pariwisata Singapura, dan tentunya perusahaan asuransi anonim yang bersama-sama memberikan hadiah atau memberikan reward ke seluruh orang, siapapun yang berhasil memberikan informasi sekecil apapun tentang siapa sebenarnya dua pelaku kejahatan ini. Seluruh upaya dilakukan dari tahun 1994 sampai tahun 1996. Awalnya mereka memang tidak menemukan titik terang sama sekali. Mereka tidak menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang mereka lontarkan ke orang-orang, ataupun pertanyaan yang mereka tanyakan kepada diri mereka sendiri saking penasarannya siapa sebenarnya pelakunya gitu kan. Sampai pada akhirnya pada tanggal 25 Januari 1996 Abdul Nasir ditangkap oleh kepolisian Singapura karena pada saat itu dia sedang mencoba untuk melakukan perampokan terhadap supir taksi yang sedang berada di daerah dekat Hotel Oriental Singapura. Jadi Abdul Nasir bukan ditangkap karena kasus dia merampok di Hotel Oriental Singapura, tapi dia ditangkap karena kasus percobaan perampokan terhadap sopir taksi di sana. Nah, Abdul Nasir ditangkap terus akhirnya dia diperiksa nih segala macam, diinterogasi bla bla bla, sampel DNA-nya juga, sidik jarinya juga, dan dari inilah semuanya terungkap bahwa Abdul Nasir merupakan salah satu tersangka atas kasus perampokan di Hotel Oriental Singapura karena DNA dan sidik jarinya cocok dengan DNA dan sidik jari yang berada di TKP tempat Fuji Ise yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Terus gimana nih kabarnya Abdul Rahman? Apakah dia udah ketemu? Ini juga lucu nih, maksudnya mereka menangkap Abdul Rahman bukan karena kasus Oriental. Abdul Rahman ternyata sudah berada di penjara 20 bulan sebelum mereka berhasil menemukannya. Mungkin karena si Abdul Nasir ini juga tidak mau terseret sendirian, jadi dia memberitahu polisi nih bahwa teman satu lagi namanya si ini nih gitu kan. Akhirnya polisi pun menangkap Abdul Rahman yang terlebih dulu sudah berada di penjara atas tuduhan pencurian berturut-turut, dan dia pun diringkus dan dibawa juga bersama dengan Abdul Nasir ke pengadilan untuk diadili dan ditanya-tanya apa saja yang mereka lakukan dan diminta pengakuannya atas hilangnya nyawa Fuji Ise. Nih kita masuk nih ya ke proses hukum yang dijalani oleh Abdul Nasir dan Abdul Rahman. Di mana Abdul Nasir didakwa di pengadilan distrik tepatnya pada tanggal 30 Januari 1996 atas meninggalnya Fuji Ise di Hotel Oriental Singapura dengan dakwaan hukuman penjara seumur hidup. Sementara Abdul Rahman dia diadili pada tanggal 5 Juni 1996. Aku juga kurang tahu nih kenapa si Abdul Rahman ini diadilinya nunggu beberapa bulan setelah putusan peradilan untuk Abdul Nasir sudah sah keluar gitu kan. Nah, Abdul Rahman ini mendapatkan hukuman penjara 10 sampai 16 tahun serta 16 hukuman pukulan cambuk di badannya. Kenapa dia tidak seumur hidup? Karena katanya Abdul Rahman ini tidak sampai menghilangkan nyawa orang ketika dia melakukan perampokan. Tapi apakah semua keputusan itu sudah fix gitu ya? Enggak, belum. Karena pada tanggal 4 Juli 1996, komisaris yudisial di sana yang bernama Cho Han Tek menarik seluruh hukuman untuk Abdul Nasir dan mengubah tuntutannya dan mengatakan bahwa Abdul Nasir tidak melakukan pembunuhan. Abdul Nasir hanya melakukan perampokan dengan luka. Tentu saja keputusan dari komisaris yudisial ini tidak diterima seluruh saksi dan seluruh hakim yang berada di sana. Mereka mengatakan bahwa ini tidak
tuntutan ataupun seluruh kesaksian yang diberikan oleh komisaris yudisial ini tidak valid gitu loh, tidak kuat, karena sangat jelas bahwa Abdul Nasir memang dengan sengaja melenyapkan dan menghilangkan nyawa Fuji Ise apapun alasannya. Kenapa mereka ngotot banget nih? Karena nggak mungkin gak sengaja Abdul Nasir membunuh si Fuji Ise, gak mungkin gak sengaja Abdul Nasir menginjak kepalanya Fuji Ise, menendang kepalanya sampai pendarahan hebat terjadi di kepalanya yang menyebabkan Fuji Ise meninggal dunia gitu loh. Kamu tuh kayak komisarisnya tuh kok gak kuat gitu pernyataannya dengan alasan konyol seperti itu, perampokan dengan luka, terus menarik putusan penjara seumur hidup dan membuat si Abdul Nasir hanya diberi hukuman 18 tahun penjara dan 18 hukuman cambuk. Udah, keberatan orang-orang tuh tidak didengarkan gitu loh sama si komisaris yudisialnya ini. Aku juga pas bacanya itu kayak gimana sih gitu loh. Sebenarnya banyak nih keputusan, ada yang banding, ada yang nggak terima tuntutan ini, tuntutan itu, tapi aku ringkas aja ya. Jadi ada nih proses hukum kembali yang akhirnya merubah lagi keputusan komisaris yudisial tadi, dimana pada Maret 1997 Abdul Nasir dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan 6 pukulan cambuk karena telah melakukan penculikan terhadap 2 anggota kepolisian pada tahun 1996. Apakah udah cukup hukumannya sampai situ? Tunggu, belum selesai. Pada saat itu, penjara seumur hidup itu berarti hukuman penjara selama 20 tahun ya. Dan hukuman ini harus dijalankan berturut-turut oleh Abdul Nasir. Berturut-turut maksudnya gimana nih berturut-turut? Karena dia ditambah lagi dengan hukuman lain 18 tahun penjara atas tuduhan perampokan dengan luka yang dilakukannya di Hotel Oriental Singapura. 10 tahun dan 18 tahun itu bisa dijalankan bersamaan, jadinya saya hanya dihukum 20 tahun penjara. Bisa begitu kan Pak? Dia banding nih sama hakim kan. Tapi untungnya banding dia ditolak mentah-mentah oleh hakim dan pengadilan di sana. Dan dia harus menjalankan hukumannya sesuai dengan yang dikatakan oleh pengadilan pada saat itu juga. Sebenarnya ketika kasus ini dibawa nih ya, laporan hukuman si Abdul Nasir yang terakhir ini dilaporkanlah ya kan ke pengadilan tinggi yang saat itu dipimpin oleh Hakim Ketua Yong Pong Hao. Dia mengatakan bahwa penjara selama itu tuh sepertinya tidak cukup untuk menghukum laki-laki bejat seperti Abdul Nasir. Dia harus dipenjara seumur hidup. Maksud dari Hakim Ketua ini adalah penjara seumur hidup itu sampai si Abdul Nasir ini meninggal dunia, meregang nyawa di dalam sel itu ya kan. Tapi putusan dari hakim ini pun tidak diterima dan akhirnya keputusan finalnya Abdul Nasir dihukum 38 tahun penjara dan mendapatkan 6 cambuk atas seluruh perilaku kriminal dan kejahatan yang dilakukannya, terutama atas kasus yang dia lakukan di Hotel Oriental Singapura. Dan Abdul Rahman tetap pada hukuman awalnya 16 tahun penjara dan 16 hukuman cambuk. Gimana menurut kalian kasus ini? Apa kalian merasa adil dengan hukuman yang diterima Abdul Rahman dan Abdul Nasir? Lagian random banget kan kasusnya. Kayak Takishita sama Fuji Ise itu bener-bener apes-apesnya gitu loh. Mereka niat liburan ke sana, healing sama teman-teman kantornya dari penatnya kerjaan mereka, malah mereka harus menjadi korban perampokan 2 manusia yang saling tidak kenal ini dan salah satunya harus meninggal dunia. Gimana menurut kalian? Komen bawah ya. Aku terima kasih segitu dulu yang udah nonton video aku. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, komen-komen di bawah untuk video dan saran-saran lainnya. Jangan lupa subscribe channel aku kalau belum subscribe. Ayo subscribe dulu, cepat ditungguin. 1, 2, 3. Terima kasih yang udah subscribe, nyalain tombol notifikasinya dan jangan sampai ketinggalan update terbaru dari channel aku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.